Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya man alafa hadhihi al-kutub Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid alsinatana wa hdi qulubana bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin birahmatika ya arhamar rahimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilan wa atina al-hikmata allati man utiya faqad utiya khairan katsira. Babu fadlil ju'i wa khushunatil 'aishi wal iktisari 'alal qalili minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa ghairihima min huzuzin nafsi wa tarkis syahawati. Bab ini menerangkan tentang keutamaan lapar wa khushunatil 'aishi, ya, dan hidup dalam dan kerasnya hidup, ya, wal iktisari alal kalili, ya, merasa cukup, alal kalili dengan yang sedikit, minal makuli daripada yang dimakan, wal mashrubi dan yang diminum, wal malbusi dan yang dipakai, wa ghairiha dan selainnya, min huzuzin nafsi daripada, ya, dorongan-dorongan nafsu, ya, wa tarki syahwati dan meninggalkan syahwat, gitu ya. Nah, ini babnya tentang menjelaskan tentang hal-hal tersebut, ya. Qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'a. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, ya, ayat 59 dan ayat 60. Fa khalafa mim ba'dihim, maka menggantikan mim ba'dihim dari setelah mereka, khalfun, ya, satu golongan, ya, adha'us salata, yang menyia-nyiakan oleh mereka akan salat, wattaba'us syahawati dan mengikuti oleh mereka akan syahwat, fasaufa yalqauna ghayya, fasaufa akan jumpa saatnya, ghayya pada keburukan, ya, pada kebinasaan. Fasaufa akan yalqauna jumpa saatnya, ghayyan kepada kebinasaan atau keburukan. Jadi memang sudah bagiannya begitu, sunatullah. Dari yang bagus semakin kemari zaman semakin mundur orang, ya. Jadi orang yang dulunya yang punya akhlak yang cakep, yang dulu punya semangat yang seperti apa dalam Islam, semakin kesini semakin mundur. Itu memang sudah sunatullah. Memang udah jalan nih, harus begitu berarti, ya. Kurang dia makin kurang, makin kurang, makin kurang. Ya, semakin kesana semakin kurang. Bahkan kalau kita ngebaca, ya, di beberapa, ya, kitab-kitab ulama kita yang menukil-nukil hadis, ya, termasuk di dalam kitab Mbah Hasyim Asy'ari ketika menjelaskan tentang kiamat, ya, menjelang kiamat, ya, itu diantaranya juga disampaikan di sana nanti ke depannya itu orang yang baik itu, ya, orang yang sedikit tahu malu, gitu, ya. Ke depannya itu, ya,
Orang yang baik itu orang yang sedikit tahu malu. Maksudnya gimana? Nanti akan ada masanya orang itu sudah kayak binatang, bener-bener jadi binatang. Nauzubillah. Ya, bagaimana tuh? Ya gitu. Karena berhubungan di jalanan tanpa ada rasa malu. Bahkan cuman orang yang berlalu lalang itu cuman bilang begini doang. Mohon maaf, berhubungannya sedikit minggir aja, yang di tengah jalan gitu. Kalau sekarang berani seperti itu udah dikejar-kejar. Ya. Kalau sekarang nih alhamdulillah, nanti akan ada masanya itu sudah jadi lumrah. Sunnatullah. Ya. Kenapa? Mundurnya adab manusia. Mundurnya peradaban manusia. Jadi peradaban yang paling bagus itu pada zaman Nabi sebenarnya. Peradaban yang paling bagus itu zaman Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan zaman Rasulullah itu peradabannya kurang bagus, salah itu berarti. Enggak baca sejarah berarti. Jadi peradaban paling tinggi itu zamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mengajarkan nutup aurat itu kan Islam. Jadi pada masa zamannya Nabi itu peradaban tinggi itu. Ya, orang tahu malu. Bahkan ya sampai kan bahasanya al-haya minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Jadi pada masa Rasul itu semua orang tahu malu. Ya. Bahkan perempuan-perempuan yang solehah, yang inian itu keluarnya malam hari keluarnya. Malam hari kalau disuruh misalnya sama orang tuanya gitu ya keluarnya malam hari dalam keadaan menggunakan pakaian yang tertutup, keluarnya malam hari agar apa? Agar tidak berjumpa dengan orang. Zaman dulu tuh. Ya. Zaman dulu keluarnya malam hari. Jadi keluar sampai tujuan misalnya suruh nganter makanan, begitunya balik lagi langsung ke rumahnya. Jadi nggak ada kemungkinan untuk komunikasi di sana tuh. Kalau yang masih perawan yang inian tuh. Saking tahu malunya dulu zaman itu ya. Semakin ke sini semakin menurun, semakin ke sini semakin menurun. Jadi teknologi maju, peradaban turun. Ya, semakin ke sini. Memang sudah sunatullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman begitu, ya. Ya. Nanti akan setiap golongan itu akan digantikan golongannya lagi, digantikan lagi golongannya. Dengan golongan yang bagaimana akhirnya? Golongan yang suka menyia-nyiakan salat dan suka mengikuti syahwatnya, ya nanti akan sampai mereka berjumpa dengan kerusakan itu baru. Ya, itu akan ada masanya seperti itu. Nah, illa kecuali, ya ini kecuali ya mantaba orang yang mau bertobat, wa amana dan beriman, wa amila salihan dan beramal saleh, faulaika yadkhulunal jannata maka mereka itu masuk ke dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Ya, wala yuzlamuna syai'a, ya. Wala yuzlamuna syai'a ini maksudnya maknanya la yunqasuna syai'a. Tidak dikurangi ya akan mereka sedikit pun. Jadi setiap amalnya tidak akan dikurangi oleh Allah sedikit pun. Ya, mereka yang beramal saleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bakal masuk dalam surga dan tidak sedikit pun dikurangi amalnya. Nah, itu kecuali yang begitu ya. Makanya kalau dulu waktu saya belajar itu, ya waktu saya belajar ya, sampai sekarang juga masih belajar ya, kita sama-sama ya. Saya pernah mendengar itu satu perkataan guru saya yang mengatakan kalau zaman sekarang ini orang bisa jadi wali itu hebat. Jadi luar biasa. Kenapa? Godaannya luar biasa. Tapi kalau bisa sampai makom wali berarti luar biasa orangnya. Kenapa? Keadaannya sangat luar biasa zaman sekarang. Godaannya juga luar biasa. Tapi kalau dia bisa menahan dirinya berarti dia sangat luar biasa. Ya, orang-orang ya, makanya kenapa? Ya karena gitulah keadaannya. Kenapa orang itu nggak pernah bisa? Kenapa orang-orang itu umatnya Rasul itu susah ketemu Rasul? Kenapa? Karena umatnya Nabi itu kebanyakan mimpi, sedangkan Rasul hidup dalam kenyataan. Kalau umatnya Rasul dalam mimpi, ya, jadi mimpi terus kerjaannya. Sehingga orang yang mimpi, orang yang tidur nggak bakal bisa melihat yang nyata. Kenapa kita nggak bisa ngelihat Rasul? Karena kita kebanyakan mimpi. Jadi kita selalu mimpi. Sedangkan Rasulullah hidup dalam kenyataan. Gitu. Kalau kita hidup dalam mimpi kita, maka kita nggak bakal coba. Orang tidur bisa nggak ngelihat orang yang lagi jalan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia mimpi. Karena dia dalam keadaan tidak sadar. Kan begitu. Maka orang yang tidak sadar tidak akan pernah melihat. Tidak akan pernah melihat keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang membuat kita sebenarnya tidak bisa melihat Rasul itu karena kita mimpi mulu kerjaannya. Ya, seandainya kita bisa terbangun dari mimpi kita dan kita menyadari sesuatu, maka pada saat itu kita akan melihat Rasulullah itu melakukan apa untuk kita. Begitu. Ya. Nah. Ya, paham kira-kira ya. Ini orang tidur nih.
Ya, mau siapapun lewat, mau orang tuanya lewat juga nggak ngeh dia. Karena tidur. Ya, padahal orang tuanya nyelimutin dia nggak tahu. Dia lagi tidur soalnya. Dia nggak bisa lihat orang tuanya. Tapi ketika dia terbangun dari mimpinya, dia bisa melihat tuh, gitu ya. Maka kita harus bangun dari mimpi kita, ya, gitu ya. Wa qala ta'ala fa kharaja 'ala qaumihi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarunu innahu la zuhazin azim. Nah, ini kebanyakan nih terjadi sama kita nih, ya. Fa kharaja maka keluar siapa? Qarun. Ya, kalau di tafsirnya berarti yang keluar kok Qarun ini makanya ada harta karun begitu ya. Kaya bener nih Qarun, ya. Keluar Qarun ala qaumihi di hadapan kaumnya. Fi zinati dengan perhiasannya. Jadi Qarun keluar di hadapan kaumnya dengan perhiasannya. Jadi pamer dengan kekayaannya, gitu ya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, yang menginginkan kemegahan hidup dunia. Ya, apa perkataan orang-orang yang menginginkan kemegahan hidup dunia? Ya laita lana. Ya, mislama utiya qarunu, ya laita lana. Ya, seandainya lana memiliki kami. Apa? Mislama, seumpama apa utiya Qarun, apa-apa yang diberikan kepada Qarun. Seandainya kami nih, laita ini kan, iya, laita saudaranya Ina, ya. Jadi isimnya itu mislah, ya. Seandainya kami memiliki sesuatu yang diberikan kepada Qarun atau apa-apa yang diberikan kepada Qarun, innahu lazu hazzin azim, sesungguhnya yang demikian itu, ya, lazu hazin azim, ya, bagi orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Maksudnya apa? Orang yang beruntung, orang yang kaya, orang yang besar, yang mendapat keuntungan banyak, yang bisa diberikan itu. Ya, wah, seandainya saya punya harta sebanyak Qarun, ya, itu orang-orang yang berbahagia itu. Orang-orang yang punya keberuntungan dalam hidupnya. Nah, kan gitu ya. Kan pasti kan kalau beruntung itu kan kita pasti mengikatkan kepada sesuatu yang bersifat harta. Itu namanya beruntung. Ya, selalu. Sebenarnya itu adalah sifat-sifat orang yang menginginkan hidup dunia tuh. Menginginkan hidup kemegahan hidup dunia. Tapi itu sudah lumrah loh zaman sekarang. Antum bisa bayangin itu. Itu sudah lumrah. Orang pasti akan mengatakan beruntung sekali hidupnya. Ya, kenapa? Beruntungnya itu pasti diikatkan kepada sesuatu yang bersifat duniawi. Hartanya, kekayaannya, pasti. Beruntung dia. Ya kenapa? Karena dia jadi orang kaya. Tapi jarang ada kita dengar sekarang, saking sedikitnya, itu jarang. Bahkan kalau kita dengar, kita, Masya Allah, hebat juga nih orang. Kan begitu, pasti. Ya, kenapa? Ketika orang bisa bicara gini, ya beruntung sekali kamu. Ya, beruntung sekali orang itu. Dia bisa taat dalam ibadah. Jarang tuh. Jarang. Beruntung sekali dia punya anak yang rajin ibadah. Jarang juga. Ya. Tapi maksudnya beruntung sekali dia punya anak yang bisa kaya seperti itu. Banyak nih sekarang. Lebih banyak kepada kalimat kata beruntung ini diikatkan kepada sesuatu yang bersifat duniawi. Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu adalah gambaran daripada orang-orang yang menginginkan kehidupan, kemegahan dalam hidup di dunia. Jadi sebabnya tadi kan, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, berkata orang-orang yang menginginkan kemegahan hidup di dunia. Beruntung sekali Qarun. Gitu kan? Wah, beruntung sekali Qarun. Gitu kan ya? Karena dia kaya. Itu berarti perkataan orang-orang yang cinta sama dunia. Masya Allah ya. Tapi tadi saya bilang, kalau kita berpikir, itu kalimat yang lumrah. Dan banyak sekarang kita dengar, pasti dengan yang seperti itu. Wah, hebat dia. Wah, beruntung sekali dia. Itu pasti diikatkan kepada yang sifat duniawi. Wa qala alladziina utul ilma. Namun berkata orang-orang yang punya ilmu. Orang yang diberikan ilmu sama Allah. Yang diberikan pemahaman sama Allah. Ini perkataan orang yang berilmu. Ini perkataan orang yang berilmu. Apa perkataan orang yang berilmu? Wailakum, celakalah kalian. Sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Pahala dari Allah itu lebih baik
untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang berilmu seharusnya ngomong begitu tuh. Ya, sungguh pahala dari Allah itu jauh lebih besar daripada apapun di hadapan orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti orang yang beriman dan beramal soleh hanya melihat bagaimana Allah membalas perbuatannya. Hanya melihat bagaimana keberuntungan itu ketika dia mampu taat kepada Allah. Bukan melihat keberuntungan itu adalah sesuatu yang bersifat kemegahan dalam dunianya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini yang luar biasa. Ini dua sifat yang sekarang nyata terlihat di zaman kita. Luar biasa. Berarti di zaman kita ini sudah lebih banyak orang yang mimpi dan lupa pada akhirat nih. Zaman kita. Sudah jelas nampak terlihat nih. Ya. Apalagi kalau mohon maaf, kita duduk pada kalangan atas, ya. Kalau mungkin kita duduk pada kalangan bawah, orang itu masih melihat agama. Tapi ketika duduk di kalangan atas, agama itu sudah menjadi sebuah permainan. Ya. Bahkan sudah tak ada artinya. Ya. Ya, ada di beberapa kalangan seperti itu. Ya, buktinya mana? Dia berani menabrak sana, menabrak sini. Dia berani melakukan apapun. Yang penting agar menjadikan kemegahan itu untuk dia dapatkan. Bukankah seperti itu adanya? Kan begitu ya adanya. Masya Allah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Berarti kalau begitu mafhumnya Pak. Orang yang diberikan ilmu dia sadar. Orang yang bodoh selalu tertipu. Paham ya? Orang yang bodoh selalu tertipu. Tapi orang yang punya ilmu, yang diberikan kepandaian sama Allah, dia tidak akan pernah tertipu. Dia tidak akan pernah tertipu dengan tipuan-tipuan dunia. Yang hari ini dia pegang, besok akan hilang dari genggamannya. Itu duniawiyah. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian akan ditanyakan kalian, sungguh akan ditanyakan kalian yauma idzin pada hari tersebut 'anil na'imi, ya, tentang kenikmatan-kenikmatan. Jadi akan ditanyakan tuh kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita. Dibawa kemana arahnya. Ya, kamu diberikan umur, wahai manusia, ya Allah. Dibawa kemana umurmu? Dipakai untuk apa umurmu? Kamu punya kesehatan manusia, ya. Dipergunakan apa kesehatanmu? Itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dipertanyakan sama Allah. Kadang kalau kita melihat seperti ini, ada kekhawatiran. Masya Allah, percayalah, yakinilah, akan ada masanya kita semua menghadap Allah. Akan ada masanya kita menghadap Allah. Coba bangunkan diri kita. Apakah kita selamat atau tidak? Itu yang jadi masalahnya. Ketika dipertanyakan, jangan-jangan, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik, kita termasuk orang yang pailit. Ya. Yang habis amal kita. Ketika dipertanyakan sama Allah, ternyata kita banyak membuang daripada apa yang diberikan sama Allah kepada kita. Hati-hati, ini akan ada masanya. Percayalah. Kenapa? Allah sudah memberikan bukti kepada kita. Lihat saudara-saudara kita. Lihat orang-orang yang terdekat dengan kita. Hari kemarin mereka masih bersama dengan kita. Tapi lihat, saat-saat berikutnya mereka sudah tidak ada lagi. Berarti apa? Kematian itu pasti. Sedangkan keselamatan dalam akhirat kita belum tentu bisa dipastikan. Kita berada dalam yang mana? Apakah kita ashabul yamin atau ashabul shimal? Kalau di dalam Al-Quran dalam surat Al-Waqiah, kalau bicara kaum golongan yang paling atas di sisi Allah itu muqarrabun. Ya kan? Muqarrabun. Itu apa firman Allah? Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Zaman dulu banyak nih orang-orang yang dekat sama Allah. Tapi di akhir zaman akan sedikit adanya. Muqarrabun sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Kan gitu. Sedikit nanti di akhir zaman. Coba lihat bagaimana ashabul yamin. Masih bisa nih ashabul yamin. Sullatun minal awalin wa sullatun minal akhirin. Masih banyak di awal, masih banyak di akhir. Mudah-mudahan kita bisa sampai itu minimal ashabul yamin. Jangan masuk ashabul shimal. Nauzubillah. Semua nauzubillah min zalik. Kalau apalagi kalau bisa kita sampai pada kategori muqarrabun. Ya. Ya, ini Masya Allah. Orang yang betul-betul difasilitasi oleh Allah.
La yasma'u fiha lagwa wala. Gimana kalimatnya? La yasma'u fiha. Hah? Gimana kalimatnya? La yasma'u fiha lagwa wala ta'sima ya. Ya, illa qilan salaman salama. Mereka orang-orang yang muqarrabun nih tidak akan pernah mendengar cacian dan makian lagi. Tapi hanya mendengar salam dibalas dengan salam. Salam dibalas dengan salam. Apa tuh? Salamnya Allah, salamnya Rasul untuk dia. Masya Allah. Ya, salam kesejahteraan dari Allah, salam kesejahteraan dari Rasul untuk dia. Dia akan terus mendapatkan kalimat-kalimat thayyibah dari Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang muqarrabun nih. Ya, mudah-mudahan. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u. Ya, siapa orang yang man kana, adapun seseorang kana yang adalah dia yuridul ajilata, menghendaki oleh dia al ajilata, kehidupan dunia. Ajilah kan kontan, sekarang, kesegeraan kan gitu ya. Kehidupan dunia. Ya, ajjalna lahu fiha ma nasya'u. Ajjalna lahu, kami akan berikan segera kepada dia fiha, di dalam kehidupan dunianya, ya, manasya'u, dengan apa yang kami kehendaki. Tetap apa yang Allah kehendaki, ya sekedar yang Allah mau kasih ya segitulah. Kalau orang yang pengen hidup dunianya megah, Allah akan berikan itu kepada dia, tapi sekedar takaran yang Allah inginkan. Ya, jadi sebanyak-banyaknya tetap akan sedikit, kan gitu ya. Ya. Liman nuridu, ya, untuk orang yang liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura. Ya, untuk orang yang liman nuridu, ya badalnya daripada lahu itu ya. Ya, untuk orang yang kami kehendaki. Jadi sudah takarannya itu Allah yang tentukan, juga orang juga enggak semua orang dikasih sama Allah walaupun dia kepengen dunia, paham enggak? Ya. Jadi jangan ya udah ngejar-ngejar dunia tapi Allah ya tetap Allah nggak kehendakin, ya nggak dapat juga dia. Jadi apa yang didapetin sama dia? Dunia enggak, akhirat enggak. Kan begitu. Nauzubillah. Subhanallah min zalik. Ya. Limannya lahu, baliknya ke hu ya. Badalnya ya, mubdal minhunya hu ya, gitu ya. Summa ja'alna lahu, kemudian kami jadikan lahu untuknya jahannamah, neraka jahannam. Jadi udah begitu, udah Masya Allah. Habis itu neraka jahannam deh. Yaslaha mazmuman madhura. Ya. Yaslaha, ya, yang ia masuk ke dalam neraka tersebut, mazmumam, dalam keadaan dihina, ya, madhura, dan dihalangi dari kenikmatan Allah. Ya, dihalangi dari kenikmatan Allah. Udah masuk ke neraka dihina, udah gitu dihalangi lagi dari nikmat-nikmat Allah. Habis sudah selesai hidupnya. Udah gak ada manfaat, ujungnya begitu. Nauzubillah. Subhanallah min zalik. Ya, surat Al-Isra ayat 18. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Adapun ayat-ayat pada bab ini katsiratun itu banyak maklumatun, ya, yang sudah diketahui. Banyak orang udah tahu, ya. Zamannya beliau, kalau zaman sekarang dikit yang tahu ya. Ya, zamannya Imam Nawawi ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin min khubzi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qubida." Masya Allah. Tidak pernah merasa kenyang oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin, dari roti gandum. Dari roti yang berasal dari gandum. Yaumaini, 2 hari, mutatabi'aini, berturut-turut. Jadi enggak pernah tuh keluarganya Rasulullah merasakan kenyang makan roti dari gandum 2 hari berturut-turut. Malu gitu kalau gini. Malu gitu ya. Hatta kubido, sampai dicabut Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat enggak pernah Rasulullah ngerasain kenyang 2 hari berturut-turut. Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita terbalik. Enggak pernah merasa lapar 2 hari berturut-turut. Ya. Kalau Rasulullah 2 hari nggak pernah ngerasain kenyang, berturut-turut tuh nggak pernah ngerasain kenyang. Keluarganya juga begitu, hanya sedikit yang didapat,
sampai Rasulullah wafat. Luar biasa tuh baginda Nabi. Ya. Apalagi ini kebetulan nih kemarin itu ya lagi haul Sayyidatina Khadijah ya. Ya. Sayyidatina Khadijah. Masya Allah ya Sayyidatina Khadijah juga. Itu kan didikan-didikan Nabi. Semua bisa begitu itu kan karena didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau ngelihat cerita-cerita Sayyidatina Khadijah itu bagaimana bersikap kepada Rasulullah, bagaimana perjuangannya terhadap Rasulullah, itu ya luar biasa. Ya bahkan kalau ketika ditanyakan Sayyidatina Khadijah bagaimana ya kamu hidup dengan Rasul pasti bahagia. Jawaban Sayyidatina Khadijah apa? Saya sudah lupa dengan kebahagiaan saya. Karena saya hanya memikirkan bagaimana Rasulullah bisa hidup bahagia bersama saya. Jadi yang dipikirkan itu sama Sayyidatina Khadijah adalah kebahagiaan Nabi. Tuh lihat tuh. Bagaimana tuh? Ya. Bagaimana Rasulullah bisa bahagia hidup dengan. Jadi enggak, bagaimana saya bahagia enggak gitu tuh. Ya jarang nih Sayyidatina Khadijah yang ada nih. Kan gitu ya. An Urwata an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Urwah dan dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annaha kanat taqulu, sungguhnya Sayyidatina Aisyah adalah Sayyidatina Aisyah berkata, wallahi demi Allah ya bena ukhti, wahai anak saudara perempuanku. Ya jadi ponakan. Ya, sahabat Urwah itu adalah keponakan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. In kunna lananzuru ilal hilali summal hilali summal hilali. Ya. In kunna ya. In kunna di sini maksudnya inna kunna ya. Inna kunna karena sudah double amal jadi diiniin ya. In kunna sesungguhnya adalah kami gitu ya. Jadi inna kunna sebenarnya. Jadi di takhfif yang sakil deh. Ya. Tadinya kan ya inna sesungguhnya kami gitu ya. Karena setelahnya itu ada kana udah cukup amal. Jadi in kunna gitu ya. Sama kayak asyhadu an alla ilaha illallah. Sebenarnya kan annahu la ilaha illallah gitu ya. Sampai ini inna kunna. Sesungguhnya adalah kami gitu ya. Lanan zuru ya pasti memandang oleh kami ilal hilali ya kepada bulan sabit, sumal hilali kemudian bulan sabit, sumal hilali kemudian bulan sabit. Maksudnya apa? Ya. Salah satu ahillatin fi syahraini. 3 bulan sabit dalam 2 bulan. Maksudnya hilal bulan sabit itu kan menunjukkan awal bulan. Ya. Bulan sabit itu menunjukkan awal bulan. Jadi 2 bulan masuk ke 3 berarti, ya. Ya, sungguh kami memandang 2 bulan ya masuk ke 3, ya. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qattu. Tidak pernah ya dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya api sama sekali. Maksudnya apa? Kompornya enggak ngebul selama 3 bulan. Ya di rumah-rumah baginda Nabi selama 2 bulan hampir memasuki ke-3 itu rumahnya enggak ngebul. Anda mau tanya nih. Ini kalau kita baca hadis ini sedihnya bukan main sebenarnya. Ini kalau kita baca hadis ini ya. Coba Anda bayangin. Rasulullah itu siapa? Rasulullah siapa? Kekasihnya Allah. Kalau kita dekat dengan orang yang sangat kaya misalnya. Orang yang kaya ini sayang betul dengan kita. Lalu kita meminta kepada orang kaya tersebut, tolong saya. Kira-kira dibantu atau enggak? Rasulullah ini kekasihnya yang maha memiliki segala-galanya. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah yang punya alam semesta. Ini kekasihnya. Rasul bisa meminta kepada Allah. Tapi 3 bulan, hampir 3 bulan rumahnya enggak ngebul untuk masak. Kenapa begitu? Rasulullah apa yang diajarkan sama Nabi sebenarnya kepada kita? Ya. Apa yang diajarkan Rasul kepada kita? Lihat bagaimana perjuangan Rasulullah. Satu pertama, Rasulullah tidak ada kecintaan sedikit pun pada dunia. Begitu pula mengajarkan kepada keluarganya. Yang kedua, apa? Yang kedua, ya. Kalau saya begitu besok sama keluarga saya, jangan langsung begitu. Pelan-pelan. Jangan langsung begitu. Kalau begitu besok saya bilang sama keluarga saya, kita harus ikutin Nabi. Jangan, bubar iya. Ya, jangan begitu caranya. Pelan-pelan. Dari diri kita yang memulai. Dari kita dulu.
ya makannya disedikitin. Kitanya yang memulai, gitu maksudnya. Ya, nanti kalau kita sudah memulai insya Allah. Kalau kita sudah mulai insya Allah, dari kita akan merubah semua. Ya, kalau kita berusaha merubah orang nggak bisa. Tapi kalau kita merubah diri sendiri, pasti akan merubah orang. Kan begitu ya? Paham ya? Dari kita dulu. Gitu ya. Maka, pertama itu, Rasulullah begitu. Yang kedua apa? Rasulullah SAW itu begitu mencintai umatnya. Antum paham nggak? Ini kalau orang tua nih. Orang tua itu paling sering bohong sama anaknya. Betul nggak? Ya. Ini ngasih makan ditanya bapaknya atau ibunya, udah makan Pak, udah makan Bu. Udah, padahal dia belum. Kadang-kadang dia ngasih ke anaknya. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu lebih cinta kepada kita ketimbang orang tua kita kepada kita. Bagaimana itu Nabi Muhammad? Rasulullah bisa berdoa untuk dirinya. Rasul bisa bergelimang dengan kenikmatan di dunia. Betul. Tapi apa? Rasulullah SAW tahu umatnya nggak sanggup kayak Nabi. Tahu. Maka apa? Ketika Rasulullah mendapatkan sesuatu, pasti akan diberikan kepada umatnya. Itu luar biasanya Nabi itu. Ya. Paham gak kira-kira? Bagaimana pengorbanan Rasul? Ada nggak kira-kira? Ya. Ada nggak para pewaris Nabi ya yang sampai seperti Rasulullah banget begitu? Tetap enggak. Kalau gitu pewaris Nabi salah dong? Enggak. Karena itu memang sudah doanya Nabi untuk diberikan keberkahan pada pewaris Nabinya. Sehingga para pewaris Nabi itu akan tetap hidup nikmat di dunia dan di akhirat. Bagaimana luar biasanya Nabi? Bagaimana umatnya? Sekarang kita Masya Allah umat Rasul bisa makan segala macam. Coba dulu Rasulullah. Untuk apa Rasul begitu? Untuk kita sebenarnya. Itu bentuk tanda kasih sayangnya Nabi. Kita lihat bagaimana Rasulullah. Ya. Ya. Kultu lalu aku mengatakan. Ya. Ini sahabat Urwah ya. Ponakannya Sayyidatina Aisyah. Ya khalatu famakana yu'ishukum. Wahai ya tanteku gitu ya. Berarti saudara perempuan ibunya gitu kan ya. Famakana yu'ishukum. Maka apa yang ada ya yu'ishukum untuk menghidupi akan kalian. Jadi apa yang jadi ganjelan kalian, ganjelan perut kalian untuk meneruskan hidup kalian, memperpanjang hidup kalian itu apa? Gitu ya. Qalat berkata Sayyidatina Aisyah, al-aswadani. Kita pernah dapat nih hadis musalsal bil aswadain ya, dengan dua barang yang hitam ya. Jadi sebenarnya yang hitam itu cuma satu, korma. Yang hitam itu cuma satu, korma. Ya, cuman karena korma itu lebih mendominasi maka disebut aswadan. Ya, aswadain. Ya, sebenarnya kalau air tuh enggak hitam warnanya kan? Ya, paham kira-kira ya? Ya. At-tamru wal ma'u. Korma dan air. Hanya itu Rasul. Jadi korma dan air, masak enggak? Korma air. Apa yang ada dimakan sama Nabi? Ya. Illa annahu qad kana lin nabi jiranun minal ansari. Kecuali sesungguhnya ya, qad kana sungguh ada lin nabi ya, memiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Jironun, tetangga minal ansori, dari kaum Ansor. Tetangga dari kaum Ansor, wa kanat lahum manayihu ya, dan adalah lahum, tetangga tersebut ya dari kaum Ansor, lahum memiliki mereka gitu maksudnya ya. Manayihun. Manayih itu apa? Ya, kambing ya yang susunya itu ada ya, kambing perah gitu ya. Manayih itu berarti kambing perah yang dikasih ke orang untuk ngambil susunya. Begitu sudah habis kambingnya dibalikin lagi gitu. Jadi kambing yang memang disiapkan susunya untuk disedekahkan kepada orang gitu. Untuk diberikan kepada orang. Rasul enggak menerima sedekah loh. Ya, Rasul menerima hadiah. Begitupun keluarganya. Gitu, paham ya? Paham? Manayih nih kambingnya. Jadi diambil susunya, dikasih kepada orang tersebut, lalu kambingnya baru dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi memang si pemiliknya ini ingin memberikan susunya kepada orang lain. Susu kambing tadi kepada orang lain. Paham nggak? Paham ya? Fakanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka adalah mereka mengirimkan oleh mereka kepada Rasulullah. Tadi tuh, susu-susunya tuh, ya. Min albaniha, daripada susu-susu kambing manayih tadi, dikirimkan kepada Nabi. Ya, diberikan hadiah kepada Rasulullah. Ya, dari tetangga-tetangganya. Fayasqina ya, maka ya
meminimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Jadi Rasulullah baru tuh memberikan kepada kita. Ya. Masya Allah. Jadi sampai segitunya. Ya. Wa an Sa'idin al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra biqaumin baina aidihim syatun. Ya, sesungguhnya dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya sahabat Abu Hurairah marra berjalan biqaumin di hadapan satu kaum. Ya. Baina aidihim di hadapan kaum tersebut syatun ada kambing. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewati satu kaum yang di depan kaum ini ada kambing. Kambing yang diapain? Masliyatun, yang dipanggang. Kambing yang dipanggang. Jadi ada kambing yang dipanggang. Ya. Jadi melewati sahabat Abu Hurairah ini melewati satu kaum yang lagi manggang kambing. Fada'auhu, maka kaum tersebut memanggil sahabat Abu Hurairah. Wahai sahabat Abu Hurairah, dipanggil kita sama kaum tersebut. Ya, fa'abah, lalu menolak oleh sahabat Abu Hurairah. Menolak. Menolak apa? Ayyakulah, untuk memakan. Jadi sahabat Abu Hurairah ketika dipanggil datang, tapi menolak untuk makan. Menolak untuk makan kambing panggang tadi. Ya, padahal enak ya. Ya, kalau kita ditawarin, alhamdulillah, kan gitu ya. Kalau sahabat Abu Hurairah enggak. Ya, kenapa? Waqala, berkata sahabat Abu Hurairah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya, keluar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia, maksudnya wafat oleh Rasulullah. Wafat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yashba ya min khubzi syairin, namun tidak pernah merasakan kenyang oleh Rasulullah daripada roti gandum. Jadi Rasulullah meninggal, selama hidupnya Rasulullah enggak pernah kenyang perutnya. Paham enggak? Rasulullah nggak pernah kan kenyang. Rasulullah nggak pernah kan kenyang. Jadi sampai meninggal Rasulullah nggak pernah kenyang. Masya Allah ya. Kalau gini kita malu sebenarnya. Jadi umatnya ya. Maksudnya apa? Rasul nggak pernah mentingin dirinya sendiri. Ya, Rasul nggak pernah mau mementingkan dirinya sendiri. Ya, selalu mau memperhatikan saudaranya. Hidupnya nggak mau sendirian. Pasti merhatiin orang lain. Itu Nabi itu. Kalau sekarang diajarkan bagaimana kita bisa hidup sendiri dalam keadaan tenang. Ya, kecukupan untuk diri kita. Tapi kita tidak memikirkan bagaimana saudara kita. Betul nggak kira-kira? Beda sama Nabi. Sebenarnya yang diajarin Rasulullah seperti ini nih. Ya. Rawahul Bukhari meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari. Masliyatun itu bifatil mimi ay mashwiyatun. Syawa ya yashwi syayyan wa mashwan fahuwa syawin wa zaka maswiyun, ya, maswiyun, maswiyah itu berarti ya apa namanya yang dipanggang, ya, sigot isi maf'ulnya, begitu paham ya? Dari kata syawa, yashwi, syayyan, wa mashwan, fahuwa syawin, wa zaka maswiyun, maswiyah, ya kan? Ya, yang dipanggang, ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, ya Allah, lam ya'kul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin hatta mata wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Tidak pernah memakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ala khiwanin, ya, pada meja hidangan. Jadi Rasulullah enggak pernah makan di meja hidangan. Maksudnya paham nggak? Kalau di meja hidangan pasti makanannya banyak. Betul nggak? Jadi Rasulullah tuh nggak pernah tuh makan di meja yang hidangannya gitu sampai makanannya banyak. Hatta mata, sehingga Rasul wafat. Nggak pernah. Ya. Wa ma'akala khubzan muraqqaqan, dan tidak pernah memakan oleh Rasulullah akan roti yang dihaluskan. Hatta mata, sehingga Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga nggak pernah tuh makan roti yang halus bener. Ya, sehingga Rasulullah wafat juga begitu keadaannya. Rawahul Bukhari meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, di dalam riwayat ya lahu padanya, wala ra'a syatan samitan bi ainihi qattu, tidak pernah melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya syatan samitan, ya, kambing, ya, yang samitan itu berarti apa?
kambing yang dicukur rambutnya, ya, yang apa sih namanya, dirontokin rambutnya tuh dengan air yang inian. Jadi dipotong dulu samitnya berarti ya, dipotong dulu terus direndam di air, direbus di air kan jadi rontok tuh bulunya, ya. Lalu dipanggang bersama kulit-kulitnya, ya. Lalu dipanggang bersama kulit-kulitnya. Jadi Rasulullah tuh nggak pernah, kalau biasanya kalau kita lagi makan tuh kebuli tuh, kalau ada tuh begitu tuh, ya, itu namanya, ya, syatan samilton, syatan samilton. Jadi samit itu cara masak kambingnya, ya, kambing yang dipanggang, ya, dengan bersama kulit deh, jadi gitu, paham ya? Biasanya kalau pasti makan coplok begitu tuh dagingnya, ya. Kalau makan coplok gitu biasanya kalau di restoran-restoran itu kan ada ya begitu ya, atau lagi ini ada begitu tuh pasti. Tapi Rasulullah nggak pernah ngerasain. Rasul nggak pernah ngerasain, ya Allah, ya. Ya bi'aini dengan pandangannya kotu sama sekali. Ya, Rasulullah nggak pernah ngelihat dengan matanya sama sekali, nggak pernah. Jangankan makan, ngelihat aja enggak. Jangankan makan, ngelihatnya aja enggak. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nu'man bin Bashir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, berkata, laqad ra'aitu nabiyakum wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u bihi batnahu. Ya, sungguh aku melihat nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajidu minad daqali, tidaklah menjumpai oleh Rasulullah daripada dakol. Pernah ya dakol? Kurma yang paling murah. Ya. Ma yamla'u bihi batnahu, sesuatu yang memenuhi dengannya batnahu, akan perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslimun. Ad-daqalu itu berarti tamrun radiun. Pernah ya? Kurma kelas bawah, kelas yang paling bawah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semasa hidupnya memenuhi perut dengan kurma yang paling murah aja enggak? Ya. Kurma yang paling murah aja enggak? Masya Allah. Ya. Wa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, berkata, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiya min hina ta'asahu Allah taala hatta qabadahu Allah taala. Ya, tidaklah melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiya. Ya. An-naqiya itu apa namanya? Roti putih. Roti putih. An-naqiya itu roti putih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat roti putih. Ya, maksudnya roti yang halus bener nih. Roti putih itu roti halus. Namanya darmak namanya. Ya. Ya. Min hina bata'asahu Allah taala hatta qabadahu Allah taala. Ya, dari ketika ya mengutus akan Rasulullah oleh Allah sehingga mencabut oleh Allah akan Rasulullah. Jadi dari diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya Rasul udah nggak pernah lagi ngelihat tuh roti putih. Ya, Rasul udah nggak pernah melihat lagi roti putih. Semenjak diangkat ya berarti umur 40 tahun tuh. Ya, diangkat ya Rasul menjadi Rasul sampai wafat. Sampai wafat gitu ya, nggak pernah. Ya. Jadi kalau ya paham ya? Begitu ya. Jadi nggak pernah tuh Rasulullah SAW ngelihat itu. Ya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, hal kana lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhilu? Apakah ada lakum pada kalian fi ahdi Rasulillah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakhilu, alat untuk mengayak gandum, alat buat ngayak. Ya. Qala, menjawab ya oleh sahabat Sahal bin Sa'ad, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhulan min hina bata'asahu Allah taala hatta qabadahu Allah taala. Tidak pernah melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhul, ya, ayakan gandum tadi, ya. Min hina bata'asahu Allah taala, dari ketika mengutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta qabadahu Allah, sehingga mencabut oleh Allah akan Rasul. Jadi semenjak jadi Rasul sampai meninggal, Rasul udah nggak pernah lagi melihat ayakan gandum. Ya, Masya Allah ya. Faqila lahu,
Maka ditanyakan kepada sahabat Sahal bin Sa'ad, kaifa kuntum ta'kuluna syaira ghaira mankhulin? Bagaimana adanya kalian ta'kuluna memakan oleh kalian asyaira akan gandum, ya, ghaira mankhulin tanpa dihaluskan terlebih dahulu. Gimana caranya kamu makan kalian itu pada masa itu makan gandum nggak pakai dihalusin? Gimana caranya? Masya Allah, antum tahu gandum kan? Gandum itu kan kasar. Ya, gimana caranya? Qala, dijawab nih sama sahabat, kunna nathanuhu. Ya, nathanuhu nanti nathanuhu itu apa kalau di syarahnya apa? Menumbuknya. Kami menumbuk akannya, ditumbuk tuh. Ya. Wa nanfuhuhu. Ya. Lalu kami meniup akannya. Jadi menumbuk gandum tersebut lalu ditiup gandumnya. Ya. Habis ditumbuk ditiup. Fayatiru matoro, maka terbang apa yang terbang. Jadi yang ditiup tuh yang terbang udah terbang deh. Gitu ya. Habis ditumbuk terus ditiup. Nah, yang terbang deh tuh biar dia terbang udah. Ya. Ya. Wa mabaqiya sarainahu, dan sesuatu yang sisanya yang enggak terbang tadi, sesuatu yang sisanya sarainahu. Sarainahu itu berarti apa? Kami basahi akannya lalu kami adon. Sarainahu itu berarti dibasahi lalu diadon. Ya. Jadi caranya kalau zaman Rasulullah itu enggak pakai ayakan, ditumbuk, habis ditumbuk ditiup, yang terbang itu berarti dah. Baru yang sisanya yang enggak terbang dituangin air lalu diadon. Itu caranya dulu. Ya. Qauluhu annakiyah huwa bifathin wa kasril qafi. Itu dengan difatahkan dan dikasrohkan qafi wa tasdidil ya'i dan ditasdidkan ya-nya. Wa huwal khubzul hawari, itu adalah roti hawari. Kalau roti hawari itu kalau ada yang inian yang punya, atau roti huwari, ya, huwari. Ya, roti huwari ini kalau yang punya syarahnya itu berarti al-khubzul abyad, roti putih, ya. Wa huwa darmaku, dan dia namanya darmak. Namanya darmak. Jadi kalau mau cari darmak tuh apa sih? Cari aja darmak. Nanti antum kalau ya sekarang nanya mbah gitu misalnya, darmak diketik roti darmak gitu keluar tuh. Ya, roti darmak ya. Oke, gimana modelnya? Ya. Qaulu, ya, adapun ucapannya sahabat tadi, sarainahu apa? Huwa bisain musallasatin, yaitu dengan sa yang menggunakan titik 3. Summa ra'in musyaddadatin, kemudian dengan ra yang ditasydidkan. Summa ya'in musannatin, yaitu kemudian dengan ya yang bertitik 2, min tahti yang berada di bawah. Ya, summa nunu, kemudian summa nunin, kemudian dengan nun. Diakhiri dengan nun. Ai, jelasnya maknanya apa? Balalnahu wa ajjanahu. Wa ajannahu. Ya, kami basahi akannya dan kami mengadon oleh kami akannya. Jadi saroina tadi itu maknanya membasahi lalu diadon. Membasahi lalu diadon. Ya. Masya Allah nih ya, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW hidup. Nah, ini mudah-mudahan jadi pelajaran terkuat untuk kita. Ya, bagaimana Rasulullah SAW hidup, ya seperti itulah adanya. Ya, ya makanya mudah-mudahan intinya apa? Ya nggak harus, kalau antum nggak kuat, nggak harus begitu dulu. Tapi yang utama apa sebenarnya? Ajaran utamanya, jangan memasukin dunia ke dalam hati. Jangan biarkan kita ditipu sama dunia kita. Memang pusing. Memang pusing sih. Dunia itu kadang-kadang buat pusing manusia. Ya, buat manusia jadi pusing itu dunia tuh. Ya. Mudah-mudahan ya Allah berikan kita pemahaman ya dalam hal seperti ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya pinjam kitab Safinah, Kasyifah itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'anallahu bi ulumih fid darain amin kala. Wala allaka ya. Ya. Wala allaka antakula qad waradal khabaru, itu ya. Itu ya. Wala'allaka ya.
Bukan wala'alla kah? Hah? Yang halaman berapa ya? Walaysa wara'an. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumih fid dharain amin qala. Walaysa wara'a hazaini maqsidun lil abdi fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada di belakang dua perkara ini. Dua perkara ini berarti apa? Mengerjakan taat, menjauhi larangan, ya, menjauhi perbuatan maksiat. Tidak ada di belakang dua perkara ini. Dua perkara ini berarti menjalankan ketaatan, menjauhi perbuatan maksiat. Lil abdi bagi seorang hamba fi ibadatillah subhanahu wa ta'ala yang terkategori sebagai ibadahnya Allah. Ibadah penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada nih di luar daripada melakukan ketaatan, menjauhkan perbuatan maksiat yang disebut sebagai ketaatan, nggak ada untuk seorang hamba, paham ya? Untuk seorang hamba nggak ada yang begitu, ya. Jadi yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, itu namanya ibadah. Di luar itu nggak ada di luar itu yang namanya ketaatan, begitu, paham ya? Fa'alaika bil ilmi, maka wajib untukmu dengan ilmu. Arsyadakallahu, yang menuntun oleh Allah akan kamu, ya. Wajib dengan ilmu yang menuntun oleh Allah akan kamu. Ya salika tariqil akhirati, wahai orang yang mau menempuh jalan akhirat. Awwala kulli syai'in, pada permulaan dari setiap segala sesuatu. Jadi pada permulaan dari setiap segala sesuatu harus didasari dengan ilmu, supaya Allah berikan petunjuk. Ya, man salaka tariqan, ya, man salaka tariqan, ya, gimana? Yaltamisu fihi ilman, ya, sahallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang, ya, yang menempuh jalan lalu dia membawa ilmu di dalamnya, maka Allah akan memudahkan jalannya dia menuju surga. Jadi kalau orang yang berjalan, ya, menempuh jalannya itu dengan ilmu, berarti Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Mafhumnya bagaimana? Kalau orang yang pakai ilmu pasti nggak salah arah, ya. Kalau orang yang pakai ilmu pasti nggak salah arah. Orang yang nggak pakai ilmu pasti kesesatnya banyak, ya, salah arahnya banyak. Akhirnya yang kemarin kita bahas, ngerasa benar tapi salah. Rasanya mah benar tapi salah. Dipikir dia udah benar, ternyata dia salah. Maka sehingga seakan-akan ketika dinasihati dia yang marah. Kenapa? Karena merasa benar. Padahal dia salah. Kan gitu ya. Merasa benar padahal salah. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Wala'allaka an taqula wallahu waliyut taufiqu wallahu waliyut taufiqi bifadli wa rahmati. Wallahu, ya, waliyut taufiqi, dan adapun Allah lah pemilik daripada ketaufikan, ya, penentu daripada ketaufikan. Bifadlihi, dengan karunia-Nya Allah, wa rahmati, dan kasih sayangnya Allah. Jadi kalau Allah sudah punya karunia, mau memberikan karunia pada orang, Allah mau memberikan kasih sayangnya kepada orang tersebut, Allah akan berikan kekuatan dia untuk taat kepada Allah. Ya, jadi orang yang taat pada Allah, orang yang kuat menjauhi larangan Allah, itu tandanya Allah sayang sama dia. Ya, Allah sayang sama dia. Seandainya kata sayang dari Allah itu sangat berarti buat kita, pasti setiap kali kita berlaku itu kita akan merasa berarti pula. Kenapa? Karena ketika kita mencintai Allah, pasti kata cinta dari Allah itu sangat berarti untuk kita. Ya coba dah. Orang yang pernah ngerasakan jatuh cinta, semua pasti ngerasain jatuh cinta.
ketika ada kata cinta dari yang dicinta, pasti dia akan merasa berbunga dengan itu. Dia akan bahagia, senang, seperti memiliki dunia pada saat itu. Seperti seakan-akan dunia punya dia. Ya, gembiranya bukan main. Seandainya kita punya kecintaan yang seperti itu kepada Allah, mungkin kata-kata cinta itu sangat berarti untuk kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan terus berbahagia dengan hidup kita, karena kita berada dalam kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Sayang kita nggak bisa begitu. Ya, belum bisa begitu. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Ya. Ya Allah ya Rabb. Ini kalau kita nih, kalau kata Imam Ghazali ngomong gitu ya. Kan kalau di kitab Ihya kan Al-Qur'an itu kan surat cintanya Allah kepada kita. Ya. Kalau kita lagi dibacain surat cinta gitu. Atau kita lagi baca surat cinta tersebut, pasti yang ada kita senyum-senyum sendiri. Lalu berbunga-bunga dan senang serta bahagia. Ya. Seakan-akan apapun yang ada di dalam diri kita, ya, atau yang kita miliki itu sudah menjadi tidak berarti. Contohnya apa? Misalnya di kantong kita ada duit banyak. Ketika kita mendapatkan kata cinta dari orang yang kita cinta, maka kita bisa tuh keluarin duit itu dengan banyak. Kita traktir orang banyak. Ya, seakan-akan duit itu tidak berarti lagi. Karena apa? Kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih. Itu apa? Cinta. Kalau kita tahu dan kita mengejar Allah selama hidup kita dengan kecintaan kita, begitu dibacakan Al-Quran, mungkin kita akan senyum-senyum sendiri dan senang, berbahagia kita. Ya, akan merasakan berbunga-bunga ketika dibacakan Al-Quran kepada kita. Ya, sehingga apa? Sehingga segala sesuatu yang kita miliki menjadi tidak berarti lagi, kan gitu. Benar nggak? Karena apa? Kita sudah mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita punya. Gitu. Apa? Itu cintanya Allah kepada kita. Luar biasa ya kira-kira. Ya, Masya Allah. Wala'allaka an takula qad waradal khabaru an sahibi syar'i salawatullah wa salamu alaihi annahu qala ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Fa'alaika apa fala'allaka? Ya. Wala'allaka an takula ya. Mudah-mudahan ya kamu antakula ya pada ucapanmu qad waradal khabaru sungguh telah warid khabar atau hadis Nabi ya an sahibi syar'i daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawatullah wassalamu alaihi annahu qala sesungguhnya Rasulullah bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya sangat wajib untuk setiap orang muslim ya. Tadi itu ya talabul ilmi, ilminya pakai ma'rifah, berarti maksudnya ilmu agama. Dikhususkan pada ilmu syariat itu. Ya, talabu itu mubtada kan, al ilminya mudhaf ilahi. Tapi kan maknanya ta'rifah tuh. Mentarifkan kan, ya. Ma'rifah berarti khusus menuntut ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu yang mengenalkan kebaikan kepada Allah. Ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah. Itu yang hukumnya faridah, sangat wajib. Khobarnya pakai tak. Bukan mu'annas tapi balagoh. Kan saya pernah bahas ya. Taknya lil balagoh. Ya. Sangat wajib. Jadi menuntut ilmu agama hukumnya sangat wajib. Nah, itu di situ ada tuh di syarah nih, ya. Ya, menuntut ilmu agama hukumnya sangat wajib untuk setiap orang muslim. Berarti kalau yang enggak nuntut dosa. Ya, kenapa? Kewajiban dia. Famal ilmu alladzi talabuhu fardun, maka apa ilmu yang menuntut akannya itu menjadi wajib, lazimun fardun, wajib lazimun, ya, harus gitu ya. Maka apa ilmu yang menuntut akannya itu wajib dan harus, ya, wajib yang harus, ya. Wa mal haddu alladzi, atau sangat wajib, langsung begitu ya, fardun lazimun yang sangat wajib. Wa mal haddul ladzi la budda lil abdi min tahsilihi, dan apa batasan, ya, batasan yang wajib, la budda wajib lil abdi bagi seorang hamba min tahsilihi, daripada menghasilkannya fi amril ibadati, di dalam perkara ibadah. Jadi ilmu apa nih yang wajib? Dan batasan yang mana yang sehingga dia sudah terkategorikan menggugurkan kewajibannya.
batasan sampai mana dia belajar sehingga tergugurkan kewajibannya, sehingga dia tidak dosa kalau sudah sampai pada batasan itu dia pelajari. Ilmu yang bagaimana? Fa'lam, ketahuilah oleh engkau, annal uluma, sesungguhnya ilmu-ilmu allati talabuha fardun, ya, fil jumlati salah satun. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang adapun menuntutnya, ya, itu hukumnya wajib. Fil jumlati secara global. Ya, fil jumlati, ya, pada seluruh makhluk di situ maksudnya. Fi jamil khalqi, pada seluruh makhluk. Salah satun itu ada 3. Jadi ilmu-ilmu yang menuntutnya itu wajib, ya, untuk seluruh makhluk, itu ada 3 ilmunya. Yang pertama apa? Ilmu tauhidi, ilmu tauhid. Yang kedua apa? Wa ilmu sirri, ilmu hati. A'ni bihi, yang dapat mengetahui kita dengan ilmu tersebut, ma yata'allaqu bil qalbi, sesuatu yang berhubungan dengan hati. Wa masa'ihi, dan sesuatu yang berhubungan dengan amaliyah hati. Ya, masa'ih, amaliyah hati. Jadi ilmu tasawuf. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf. Yang ketiga apa? Wa ilmu syariati, ilmu fikih. Jadi 3 ilmu yang wajib manusia mempelajarinya. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf, yang ketiga ilmu fikih. Kalau sudah tahu 3 ini maka tergugurkan kewajibannya, maka dia tidak lagi menjadi dosa. Tapi kalau tidak pelajari ilmu yang 3 ini, maka sepanjang hidupnya dia dosa. Karena ini adalah fardu ain. Antum belajar udah fikih? Belum, nggak apa-apa dah. Ente aja yang belajar. Dosa dia. Antum udah belajar tauhid? Belum, ente aja dah yang belajar. Dosa dia. Jadi berapa banyak umat Islam yang katanya muslim, tapi di hatinya tidak ada menjalankan kewajibannya untuk mempelajari 3 ilmu ini. Antum bayangkan, apakah pantas kita dibantu sama Allah? Umat Islam zaman sekarang berdoa memohon kepada Allah agar diturunkan pertolongan. Lihat pertolongan Allah turun atau tidak? Kebanyakan tidak turun. Sebab apa? Sebab mereka banyak menafikan kewajibannya. Apakah pantas ditolong sama Allah orang yang menafikan kewajiban itu? Banyak umat Islam coba. Tidak peduli dengan pelajaran itu. Tidak peduli. Mereka tidak mau pelajari itu. Bahkan mereka sudah puas dengan itu semua. Yang penting saya sholat. Saya nggak perlu ini. Yang penting saya sholat. Saya sudah menjalankan kewajiban saya. Saya sholat, saya puasa. Dia nggak tahu sholatnya benar atau tidak. Dia tidak tahu puasanya benar atau tidak. Benar secara sempurna dengan 3 ilmu ini. Bukan cuma dari segi fikihnya. Tapi bagaimana dengan tasawufnya. Bagaimana dengan akidahnya. Ketika 3 ilmu ini diterapkan dalam sholatnya, maka dia baru dikategorikan sebagai orang yang sudah mengerjakan sholat. Tapi jikalau 3 ini tidak diterapkan pada sholatnya, sah dia dalam fikihnya misalnya, tapi tasawufnya tidak sah, maka menjadi masalah nanti di hadapan Allah. Secara zahir dia sah, tapi di hadapan Allah, mohon maaf, itu akan menjadi hukuman untuknya. Kenapa? Karena dia teledor dengan ilmu yang harus dia pelajari. Bisa bayangi berapa banyak umat Islam berkumpul tapi tidak diberikan keselamatan sama Allah. Karena apa? Karena mereka menafikan ilmu. Karena mereka nggak mau belajar. Karena mereka nggak mau kenal sama Tuhan. Jadi antum bisa bayangin kira-kira. Umat Islam zaman sekarang itu cuman menang banyak. Cuman menang banyak. Ya, cuman menang banyak. Yang mau belajar itu sedikit. Sebanyak-banyaknya orang yang di pesantren dibanding sama orang yang gak pesantren, lebih banyak orang yang gak pesantren. Sebanyak-banyaknya orang yang ngaji di majelis taklim dibanding sama orang yang gak ngaji, lebih banyak yang gak ngaji. Kok dari mana kamu bisa menyimpulkan itu? Gak usah jauh-jauh. Lihat aja satu kampung. Di satu daerah ada majelis. Apakah satu kampung pada ngaji? Yang datang ke majelis itu, paling hanya sedikit orang dari banyaknya penghuni di kampung tersebut. Mungkin 10% atau 20%. Sisanya nongkrong. Sisanya tidur. Sisanya main-main.
Coba perhatikan. Jadi sebenarnya yang 10% ini ya yang mungkin yang insya Allah doanya dikabul sama Allah. Yang 10% itu yang doanya dikabul sebenarnya sama Allah. Ya. Jadi kadangkala sudah tinggal 10% pengajian jadi masalah. Diberhentiin lagi pengajian. Ya, entah ada orang iri. Pengajian diomongin. Coba lihat. Banyak pasti begitu. Orang ngaji diomongin. Tapi orang mabuk dihebatin. Orang berbuat salah dibilang kagum. Dibilang hebat. Tapi orang yang berbuat baik akan terus dihina dan dicaci maki serta difitnah. Orang yang berani berantem ke sono kemari dibilang jagoan. Tapi orang yang melawan nafsunya tidak pernah dibilang jagoan. Kenapa? Orang yang pemberani itu sebenarnya yang mau melawan nafsunya. Bukan orang yang melawan dirinya. Itu mah orang pengecut sebenarnya. Ya, berani ngelawan orang lain karena takut melawan dirinya. Orang pengecut nggak kira-kira itu? Orang pengecut itu, ya, buktinya dia diperintah-perintah sama nafsunya. Nah, begitu ya. Jadi sedikit orang yang belajar padahal ini wajib. Sedikit saya bahas itu ya, yang tengahnya sedikit saya bahas. Ya. Kalau berkata Zunnun al-Misri, hakikatut tauhidi, hakikatnya tauhid, anta'lama anna kudratallahi fil asya'i bila ilajin. Ya, hakikat tauhid itu apa? Pengetahuanmu sesungguhnya ketentuan Allah dalam segala sesuatu bila ilajin, ya, tanpa ya sesungguhnya kuasa Allah pada segala sesuatu bila ilajin tanpa pelantikan. Ya, tanpa pelantikan. Jadi hakikat tauhid apa? Ketika kamu mengetahui kekuasaan Allah itu ya tanpa pelantikan. Jadi nggak ada yang gantiin nanti ya. Ya berarti kuasanya Allah akan tetap kuasa. Allah akan tetap kuasa. Jadi nggak pakai dilantik. Kalau kita kan mau kuasa dilantik dulu. Ya. Kalau Allah nggak pakai pelantikan udah dapet tuh. Berarti kalau yang dilantik akan ada masanya diberubah. Akan ada masanya diturun. Benar nggak kira-kira? Ya, dan ada yang bisa menggoyangkan dia kalau dilantik, betul nggak? Tapi kalau Allah tidak digoyangkan, ya, tidak akan pernah turun. Ya, jadi kuasanya Allah akan selalu seperti itu. Ya, sona'uhu bila mizajin. Ya, dan itu ya benar ya. Ya, sona'ahu bila mizajin. Ya, dan penciptaan Allah tanpa kesia-siaan. Ya, tanpa kesia-siaan. Jadi ciptaannya Allah tanpa kesia-siaan. Jadi kuasanya Allah tanpa dilantik. Ciptaannya tanpa kesia-siaan. Jadi apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah tentukan, itu semua pasti baik. Jadi nggak ada yang sia-sia, pasti ada manfaat. Wa illatu kulli syai'in sana'uhu wa la illata bi sana'ihi. Ya, ilat dalam setiap segala sesuatu sona'u itu adalah ciptaannya. Ya. Tapi wala illata bi sanatihi, tidak ada ilat pada bersama ciptaannya. Gitu ya. Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Paham enggak? Ya. Paham enggak maksudnya? Illatu kulli syai'in sona'uhu. Ilat pada setiap segala sesuatu itu ciptaannya. Tapi tidak ada ilat ya bersama penciptaannya. Ya. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Jadi segala sesuatu itu pasti terikat dengan penciptaan Allah. Tapi ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, nggak perlu pakai ilat. Paham nggak? Paham? Paham? Segala sesuatu itu, ya, ilatnya itu pada penciptaan Allah. Tapi ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, tidak perlu pakai ilat. Ya. Ilat ini kalau bahasa kitanya apa ya? Kalau ini bahasa santri ini ilat. Ilat ini bukan huruf ilat maksudnya. Ilat dalam permasalahan. Dan alasan atau kunci ya. Alasan dah ya. Alasan. Jadi
alasan dalam setiap segala sesuatu itu adanya pada penciptaan Allah. Tapi kalau Allah menciptakan sesuatu nggak perlu pakai alasan. Paham? Paham? Allah mau menciptakan sesuatu nggak perlu pakai alasan. Tapi dari ciptaannya itu akan timbul sebuah alasan. Paham nggak kira-kira? Jadi adanya sebuah alasan, adanya hikmah itu berasal dari penciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, itulah yang menjadi sumber dari alasan segala sesuatu. Tapi ketika Allah ingin menciptakan segala sesuatu, Allah nggak perlu pakai alasan. Ya, ya. Kenapa? Karena semua sudah didasari dengan ilmu. Kalau kita mau melakukan sesuatu harus pakai alasan. Dan alasan itu yang akan membuat yang kita lakukan ini menjadi tergoyahkan. Betul nggak kira-kira? Kita mau melakukan sesuatu pasti pakai alasan. Ya. Dan alasan tersebutlah ya yang akhirnya adanya sebuah perbuatan kita. Betul nggak kira-kira? Ya. Kalau Allah terbalik, ya. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa alasan. Maksudnya nggak harus pakai alasan lah. Ya. Allah mau ciptain pasti manfaat. Nggak harus pakai alasan. Harus alasan ini begini loh. Sebenarnya saya nyiptain begini harus begini loh begini. Nggak gitu. Ya. Paham kira-kira? Nggak perlu pakai alasan Allah bisa ciptakan itu. Paham? Paham nih kira-kira? Ya. Dan dari ciptaan Allah itulah timbulnya sebuah alasan. Paham gak kira-kira? Paham? Paham? Bukan alasan yang menimbulkan sebuah pergerakan, tapi pergerakan ya berarti ciptaan Allah yang menimbulkan sebuah alasan. Paham gak kira-kira? Paham? Kalau kita melakukan sesuatu karena didasari alasan. Paham? Paham ya? Tapi dari apa yang dilakukan Allah itu yang menjadi sebuah alasan. Itu namanya tauhid. Paham ya? Paham? Intinya gini. Intinya begini. Ya, intinya begini. Kita harus mengerti Allah. Allah tidak harus mengerti kita. Paham gak kira-kira? Paham? Paham? Kita yang harus mengerti Allah. Bukan Allah yang harus mengerti kita. Paham gak kira-kira? Karena apa? Karena Allah melakukan sesuatu tanpa harus ada alasan. Jadi Allah bisa ciptakan itu. Kalau kita melakukan sesuatu harus ada alasan. Karena apa? Karena kita harus mengerti orang. Betul nggak? Betul nggak? Coba lihat. Ketetapan sebuah hukum fikih itu akan sangat berpengaruh pada situasi dan kondisi sesuatu. Betul nggak? Benar nggak? Ini yang tadinya haram bisa jadi halal karena situasi dan kondisi sesuatu. Betul nggak kira-kira? Itu alasan. Betul. Tapi kalau Allah tidak. Paham? Paham nggak kira-kira? Paham? 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 Jadi Allah tidak harus mengerti kita, tapi kita yang harus mengerti Allah. Paham nih ya? Paham? Paham ya? Awas nih. Jadi Allah yang harus mengerti kita. Loh enggak, kita yang harus mengerti Allah. Allah tidak boleh taat sama kita. Kita yang harus taat sama Allah. Betul nggak kira-kira? Benar nggak? Awas nih. Ya, ini namanya dasar tauhidnya begitu. Paham? Satu lagi, sedikit lagi ya. Wa qala ba'dhum man taraka arba'an. Ya, kamulah tauhidun. Ini sebenarnya kejelasannya ada di kitab ini nih. Kasyifatu saja ya. Ya, saya bukakan ya. Ini seperti biasanya kalau yang ngaji kasyifah ini kita bacakan ini. Ya, siapa orang yang meninggalkan 4 kalimat menjadi sempurna ketauhidannya. Ya, orang yang meninggalkan 4 kalimat ya itu akan menjadi sempurna ya ketauhidannya. Mana di sini ya? Ya. Apa tuh 4 kalimat ya? Aina, ya. Lalu kaifa, wa mata, wa aina, wa kam. 4. Kaifa bagaimana? Mata kapan? Ya, aina di mana? Kam berapa? 4 ini bisa kita tolak dari diri kita, ya, maka ketauhidan kita menjadi sempurna. Ya. 4 kalimat ini ya, kalau kita tolak dari dalam diri kita, ya kita bisa kalahkan 4 pertanyaan ini yang keluar dari nafsu kita, dari diri kita, maka ketauhidan kita menjadi sempurna. Ya, nanti akan sebenarnya pembahasan tauhid kita bahas ya. Apa tuh? Kalau ditanya sama kita ya kaifallah, bagaimana Allah? Kaifallah, bagaimana Allah?
Kalau diri kita nanya nih, Allah tuh bagaimana sih? Jawab, ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak diserupai dengan suatu apapun. Paham nih? Ini 4 kalimat ini harus hilang dari dalam hidup kita. Kaifallah, bagaimana Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Kadang kita suka nanya dalam hati kita, Allah tuh bagaimana ya? Langsung segera katakan, tidak ada yang menyerupai Allah dengan suatu apapun. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Allah tidak menyerupai dengan suatu apapun. Berarti Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi nggak bisa kita bayangkan. Paham? Paham? Nggak bisa kita bayangkan. Jadi ketika ada pertanyaan, bagaimana Allah? Astagfirullah. Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun dan Allah tidak menyerupai apapun. Jadi Allah berbeda dengan makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, apa timbul pertanyaannya? Ya, mata. Ya. Kalau ada di dalam diri kita bertanya, mata Allah, kapan Allah ada? Jawabannya, la awwala lahu. Allah punya sifat kidam. Tidak ada permulaan padanya. Paham? Mata Allah, kapan Allah ada? La awwala lah. Tidak ada permulaan bagi Allah. Allah bersifat kidam. Terdahulu. Allah bersifat terdahulu. Sebab kalau Allah ada permulaan berarti Allah makhluk. Betul nggak? Kalau Allah makhluk berarti Allah butuh pencipta. Kalau Allah butuh pencipta berarti ada pencipta lagi nanti. Terus. Nggak akan ada habis itu ceritanya. Betul nggak? Sedangkan di dalam Al-Quran bisa dijelaskan bagaimana Allah lah sang penciptanya. Mana buktinya? Sebab Allah tahu bagaimana yang dicipta. Yang tahu bagaimana seluk-beluk yang dicipta itu adalah sang pencipta. Yang tahu itu Allah, berarti Allah penciptanya. Dan tidak ada dalil yang mengatakan Allah dicipta. Paham nih kira-kira? Jadi kalau dalam hati kita bertanya, ya, mata Allah, kapan Allah ada? La awwalalah, Allah tidak ada permulaan. Allah nggak ada permulaan. Allah bersifat kidam. Tidak sama dengan kita. Kalau kita adanya dari ketiadaan. Ya, awalnya nggak ada lalu ada. Betul nggak? Kalau Allah dari dulu tetap ada dan tidak pernah tersentuh dengan ketiadaan. Paham ya? Paham nih kira-kira? Jadi kalau itu bisa kita kuatkan dalam hati kita. Kapan adanya Allah? Allah la awwalalah. Itu yang satu. Yang kedua, kaif Allah yang pertama. Bagaimana Allah? Allah tidak diserupai dengan apapun. Jadi jangan mikir Allah pakai peci kayak kita. Nauzubillah. Itu kerjaan setan tuh. Ya, kerjaan iblis. Ya, membuat kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Yang kedua, mata Allah. Yang ketiga apa? Ya. Aina. Di mana? Kalau ditanya aina Allah, di mana Allah? Ya, awas nih. Ini yang sering jadi salah nih. Allah di mana? Allah itu tidak terikat tempat. Allah tidak terikat waktu. Awas. Jangan mengatakan Allah di mana, Allah ada di arsy. Itu salah tuh. Kalau Allah di arsy berarti Allah menempati tempat. Kalau Allah menempati tempat berarti Allah masih butuh dengan tempat. Kalau Allah butuh dengan tempat berarti sama dengan kita butuh dengan tempat. Begitu. Gak boleh itu. Ya. Jadi kalau ditanya Allah di mana? Allah tidak terikat dengan tempat. Sebab tempat itu makhluk. Allah sudah ada duluan sebelum adanya tempat dan waktu. Waktu dan tempat itu ciptaan Allah. Jadi Allah sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya tempat dan waktu. Jadi yang memulai waktu itu adalah Allah. Jadi Allah yang menciptakan itu waktu, Allah juga yang menciptakan tempat. Jadi Allah tak akan pernah membutuhkan tempat, Allah tidak akan membutuhkan waktu. Karena itu ciptaan Allah. Mana mungkin pencipta butuh dengan yang dicipta? Ya, kalau Allah masih butuh, berarti Allah makhluk. Jadi kalau ditanya di mana Allah? Allah tidak terikat tempat. Paham? Allah tidak terikat tempat. Jadi jangan kalau kita ngomong jadi gini, udah serahin aja urusan kita main di atas. Itu sebenarnya kurang tepat. Ya, serahkan saja yang di atas. Di atas apa? Tikus yang di atas kita. Pantes urusan gak selesai-selesai. Diserahin sama tikus. Ya, paham gak kira-kira? Iya, karena kebanyakan tikus akhirnya jadi banyak tikus-tikus. Ya, jadi banyak di ini parlemen juga ada tikus kan? Ya, ya, jadi banyak tikus. Ya, karena diserahkan kepada yang di atas. Tapi Rasulullah begini, itu hanya jari yang menunjukkan. Isyarah dari Rasulullah. Kalau Allah itu maha tinggi, bukan artinya Allah ada di atas. Paham? Paham?
Jadi Rasulullah tuh kalau udah nyebut Allah, diangkat jarinya sama Rasul begini. Kenapa? Itu hanya isyarah kalau Allah maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Bukan Allah ada di atas. Paham? Paham kira-kira? Maksudnya bagaimana? Kenapa diangkat maha tinggi? Karena segala sesuatu yang tinggi itu pasti. Segala sesuatu yang di atas itu pasti mulia. Maha tinggi. Gitu ya. Kalau begini rendah nih namanya. Benar gak? Makanya begini. Untuk apa memuliakan Allah? Hanya itu. Bukan berarti Allah terikat dengan tempat. Awas hati-hati dengan bahasa. Awas hati-hati dengan bahasa. Jangan lagi bermain-main dengan bahasa begitu. Nanti ada lagi yang ngomong. Gak apa-apa, itu kan cuma bahasa. Ya, jangan diajarkan orang awam untuk menggunakan bahasa itu. Ya. Jadi akhirnya nanti orang kebiasaan nanti kesana-sana akhirnya mengatakan Allah itu terikat tempat. Repot urusannya. Ini namanya jadinya gak benar akidahnya. Kan begitu ya. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir. Ya. Berapa Allah? Jawabnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang maha satu. Allah itu maha satu. Ya. Kalau ditanya, ini apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi kalau kita ditanya, Allah itu ada berapa? Ya. Allah itu maha satu. Satunya bukan bilangan, jangan ngomong sebenarnya kalau kata Syekh Nawawi jangan ngomong wahid. Ya, kurang tepat. Kalau wahid itu untuk bilangan. Wahidun isnani. Gitu Bang. Jadi wahid itu bilangan terkecil. Ya. Berapa Allah? Ahad. Esa. Gitu, paham ya? Paham? Itu lebih tepat. Kenapa Al-Quran makanya Qul huwallahu ahad. Gitu ya. Lebih tepat kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu ya. Lebih tepat katakanlah Allah itu maha satu. Maha satu. Satunya ini bukan bilangan terkecil maksudnya. Satunya ini tidak ada tandingan maksudnya. Paham nih kira-kira? Ya. Paham? Atau ada di kitab lain. Kalau kita sudah bisa menangkal 4 kalimat ini. Diantaranya. Kaifa bagaimana. Jangan selalu bertanya bagaimana gitu. Ya Allah bagaimana. Ya Allah kenapa. Kalau orang yang masih suka ngomong kenapa mulu. Ntar ujungnya jadi musyrik katanya. Ya jadi murtad. Kenapa ya Allah? Kenapa begini ya Allah? Orang yang seperti itu tandanya dia orang yang tidak pernah menerima dengan ketentuan Allah. Atau mata, kapan ya Allah? Jangan mata mulu. Kapan ya Allah? Kapan ya Allah? Itu sama berarti orang gak nerima, gak percaya sama Allah. Ya. Ya ini yang ini ya. Nah ini harus kita pahami nih ketauhidan. Nanti akan kita bahas besok lebih mendalam tentang ilmu tauhid. Mudah-mudahan ada kesempatan yang Allah berikan. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah, diberikan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al alil kirami was sahbikan nujumi في قدوة المرام للعرب والأجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
رسولي نهزى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الهب والآل والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي تقبل الله تقبل يا كريم.